Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar bangun-bangun geometri yang kongruen. Ada di halaman 116 sampai dengan 117. Baik, ibu langsung membahas. Subbab kedua anak-anak, kekongruenan bangun-bangun geometri. Pembelajaran ke-1, bangun-bangun geometri yang kongruen. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyelidiki bangun-bangun geometri yang kongruen. Materi Ki anak-anak, pada gambar berikut carilah segitiga-segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Potonglah gambar segitiga ABC pada bagian akhir buku 3 dan selidikilah sifat-sifatnya. Baik, nanti anak-anak bisa memotong dan mempraktikkan sendiri. Ini Ibu membahas dengan gambar anak-anak, ini segitiga ABC. Kalau kita cermati, untuk segitiga yang kongruen adalah segitiga DEF dan juga segitiga JKL. Ini yang kongruen dengan segitiga ABC anak-anak. Ini kalau kita cermati panjang sisi yang bersesuaian di sini AB, di sini panjangnya sama dengan DE, sama dengan JK anak-anak ini. Selanjutnya panjang BC di sini nih, panjang BC ini bersesuaian dan sama panjang dengan EF dan bersesuaian dan sama panjang dengan KL di sini. Selanjutnya sisi CA di sini nih, sisi CA Ibu beri tanda garis 3. Ini bersesuaian dan sama panjang dengan FD, bersesuaian dengan juga sama panjang dengan LC di sini. Dan kalau kita cermati nanti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar anak-anak di sini. Sudut A ini dengan sudut D sama besar, dengan sudut C juga sama besar anak-anak. Selanjutnya sudut C di sini nih, Ibu beri tanda lingkaran 2. Di sini sama besar dengan sudut yang F di sini, sama besar sudut L di sini, nih. Dan juga sudut pada B di sini Ibu beri tanda centang. Ini sama besar dengan sudut yang E di sini, sama dengan K di sini. Nih. Ulasan bangun-bangun geometris yang dibalik dan tepat satu sama lain, maka keduanya merupakan bangun-bangun yang kongruen. Sekarang Ibu akan melanjutkan sifat-sifatnya anak-anak. Segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC adalah segitiga DEF dan segitiga JKL. Sifat-sifatnya yang ke-1, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan DE sama dengan JK, sisi BC sama dengan EF sama dengan KL, dan sisi CA sama dengan FD sama dengan LC. Selanjutnya yang kedua, sifatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut D sama besar dengan sudut J. Selanjutnya sudut B sama besar dengan sudut E sama besar dengan sudut K. Dan sudut C sama dengan sudut F sama besar dengan sudut L. Lanjut ke soal 1 anak-anak. Tentukan titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi bersesuaian, dan sudut-sudut bersesuaiannya dari segitiga ABC dan segitiga DEF di materi Ki. Ini ada ulasan, Ibu baca dulu. Ketika bangun-bangun geometri tepat satu sama lain, maka titik, sisi, dan sudut yang saling tepat sama dinamakan titik-titik, sisi-sisi, dan sudut-sudut bersesuaian. Baik, kita cermati segitiga ABC di sini dan segitiga DEF di sini. Titik-titik yang bersesuaian adalah titik A di sini, titik A dan titik D di sini, titik B dan titik E di sini, serta titik C dan titik F di sini. Sudah Ibu tulis di sebelah kanan. Selanjutnya sisi-sisi yang bersesuaian, ini sisi AB Ibu beri tanda ini, bersesuaian dengan sisi DE. Ini sisi BC di sini Ibu beri tanda 2, bersesuaian dengan sisi EF di sini. Selanjutnya sisi CA di sini Ibu beri tanda garis 3, bersesuaian dengan sisi FD di sini Ibu beri tanda garis 3.
Selanjutnya, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A di sini bersesuaian dengan sudut D. Selanjutnya, sudut B beri tanda silang di sini bersesuaian dengan sudut E. Ini serta sudut C di sini beri tanda centang bersesuaian dengan sudut F di sini. Simbol tanda sama dengan di atasnya ada simbol tak terhingga seperti pada segitiga ABC. Ini tanda sama dengan ada di atasnya simbol tak terhingga segitiga DEF. Digunakan untuk menyatakan kekongruenan antara segitiga ABC dan segitiga DEF. Notasi tersebut dibaca segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Catatan, ketika kita menggunakan simbol kekongruenan untuk kekongruenan, simbol ini maksudnya simbol kongruen untuk kekongruenan, maka kita susun urutan huruf dari titik-titik yang saling bersesuaian. Lanjut ke soal 2. Pada gambar berikut, jika segi 4 ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang ke-1, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita cermati sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan EFGH anak-anak. Ini sisi AB, ini beri tanda, ini sama panjang, ini bersesuaian tentu saja sama panjang nanti anak-anak. Selanjutnya BC, FG dan FG bersesuaian. Sisi CD di sini bersesuaian dengan GH. Selanjutnya sisi AD beri tanda centang di sini bersesuaian dengan HE di sini. Ibu bahas di bawah, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dan EF, BC dan FG, CD dan GH, serta DA dan HE. Yang kedua, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A di sini dan sudut E. Di sini sudut B di sini ini, sudut B di sini. Beri tanda silang besar di sini dengan F. Selanjutnya sudut C di sini dengan sudut G. Ini selanjutnya sudut D beri tanda lingkaran 2, di sini juga lingkaran 2 untuk memudahkan ya anak-anak. Ini maksudnya bukan di sini sama besar, tapi ini lingkaran 2 untuk bawah ini bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dan E, sudut B dan F, sudut C dan G, serta sudut D dan H. Bandingkan panjang ruas garis BD dan ruas garis FH. BD di sini dan FH di sini merupakan salah satu diagonal dari segi 4 ini anak-anak. Karena keempat sisinya sama panjang, ini yang bersesuaian sama panjang, maka panjang diagonalnya juga sama anak-anak. Ruas garis BD sama dengan FH sama panjang. Soal keempat, bandingkan besar sudut ABD dan sudut EFH. ABD yang ada di sini ini sudutnya sama dengan besar sudut EFH yang ada di sini. Besarnya sama. Sudut ABD besarnya sama dengan sudut EFH. Pada gambar di soal 2, karena segi 4 ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH, maka terkait sisi dan sudut bersesuaian, kita peroleh AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, CD sama dengan GH, DA sama dengan HE. Sudut A sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut F, sudut C sama besar dengan sudut G, sudut D sama besar dengan sudut H. Secara umum, berikut merupakan sifat-sifat bangun geometri yang kongruen. Yang ke-1, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Soal 3 anak-anak, pada gambar berikut segi 5 ABCDE kongruen dengan segi 5 FGHIJ. Carilah panjang sisi-sisi dan sudut-sudut yang kamu lihat dan kemudian nyatakanlah pada gambar. Baik, kita cermati. Ini segi 5 ABCDE dan segi 5 FGHIJ. Kalau kita cermati dari sudutnya anak-anak,
dan juga sisinya di sini nih seperti pencerminan. Ini garis cerminnya di sini, titik A bersesuaian dengan titik F, titik E dengan J. Berarti kalau kita cermati di sini A, B 12 cm ini sama dengan FG. Di sini berarti panjangnya 12 cm. Nih, selanjutnya panjang AB beri tanda ini sama dengan FG. Berarti BC di sini sama dengan GH. Selanjutnya CD di sini nih beri tanda garis 3 sama dengan HI. Ini berarti di sini nih ada 8 cm, berarti di sini 8 cm panjangnya. Nih, panjangnya 8 cm. Selanjutnya yang di sini ini anak-anak beri tanda centang seperti ini. Ini sama. Ini DE sama dengan IJ. Selanjutnya di sini beri tanda ini centang 2 seperti ini saja untuk memudahkan kita. Ini juga sama panjang, berarti sini panjangnya ini 6 cm. Nih, selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian berarti di sini beri lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 1, lingkaran 1. Selanjutnya di sini 80 derajat. Berarti di sini 80 derajat. Nih, 80 derajat. Di sini beri tanda centang, di sini centang. Di sini 120 derajat, berarti di sini juga 120 derajat. Nih, sudut E di sini nih sama dengan J, berarti di sini beri tanda silang, di sini beri tanda silang. Ini karena menyatakannya dalam gambar anak-anak. Kemudian nyatakanlah pada gambar ini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.